Assalamualaikum, Ustadz. Gimana ya untuk menjaga ukhuwah ini? Ya kadang tidak bisa dihindarkan terjadi perselisihan di antara kita, jamaah dengan jamaah, jamaah dengan pengurus DKM. Mohon nasihatnya, Ustadz. Nah, itu tadi ya, ada perkara-perkara yang memang khilaf di antara ulama gitu ya. Dan kita lihat sebagai sesuatu yang wajar ya. Dan kita boleh mengambil satu di antara pendapat ulama itu. Contoh yang paling sederhana ya. Ini contoh. Abu Hurairah kalau jadi imam sholat itu dia mengeraskan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Selesai salat, Abu Hurairah mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah. Inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling persis, paling serupa salatnya dengan Rasul di antara kalian. Itu kata Abu Hurairah. Sementara Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Anas mengatakan, saya pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Wa kanu la yujhiruna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka enggak ada yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Yang benar yang mana? Nah, ingat, satu di antara sebab terjadinya khilaf itu adalah ta'arudul athar. Adanya riwayatnya memang bertolak belakang. Ya. Caranya bagaimana? Dua cara yang harus kita ambil. Pertama, thariqatu at-tarjih, menimbang mana di antara dua riwayat ini lebih kuat derajatnya, kita ambil dengan tidak menafikan pendapat yang lain. Kita ambil. Ya gitu ya. Dua-duanya benar, kita ambil yang lebih kuat dengan tidak menafikan yang lain. Ini juga benar ya. Yang kedua disebut dengan thariqatul jam'i, menghimpun dua riwayat itu. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tidak dipungkiri benarnya ucapan Abu Hurairah. Rasulullah pernah membaca bismillah dengan keras dalam Fatihah ketika sholat itu. Namun beliau lebih sering tidak mengeraskannya. Jadi nggak ada masalah. Orang misalnya kadang bacaan keras, kadang nggak ada masalah. Kita ngerti tidak? Ini Ustadz nggak jelas manhajnya itu. Kemarin pakai bismillah, sekarang nggak, itu nggak jelas madhab apa itu. Kita yang nggak paham kalau begitu. Itu namanya thariqatu al-jam'. Nggak ada masalah. Orang bilang, oh madhabnya madhab pramuka itu. Di sini senang, di sana senang. Bukan. Nanti nggak jelas madhab. Bukan. Namanya thariqatul jam'i, itu boleh Pak. Jadi kita biasakanlah untuk melihat masalah itu ya sebagai sesuatu yang realita. Sesuatu nggak harus dipermasalahkan, jadi permasalahkan gitu. Bijak-bijak saja. Namun ingat, misalnya begini Pak, satu masjid itu tentu ada yang mempunyai otoritas. Itu yang harus ditaati. Imam Amir dia. Ya, kayak dulu misalnya DKI mengatakan renggang sholatnya. Saya tuh nggak setuju renggang itu. Oh ini ya sudah, nurut saja. Kenapa sih? Pengurus itu nggak semua orang jadi pemimpin. Ikuti. Utsman ketika haji sepeninggal Rasulullah, Utsman tidak menjamak qashar sholat di Mekah. Padahal Rasulullah menjamak qashar. Sahabat nggak setuju, tapi tetap aja nurut sama bermamu kepada Utsman, nggak ada masalah. Jadi kita harus tahu siapa posisi kita di mana, gitu. Ya. Jadi tetap harus tunduk kepada pengurus. Mohon maaf, saya sebutkan ada satu masjid di Cikarang, saya ngaji di sana itu. Ustadz, kenapa sih di masjid kita kok nggak ada peringatan begini-begini? Jangan tanya saya, tanya DKM-nya dong. DKM punya otoritas untuk melakukan itu. Ada atau nggak ada itu urusan mereka yang punya otoritas. Jadi kita harus belajar untuk taat kepada pemimpin gitu. Kita tuh dipimpin susah, jadi pemimpin juga nggak bisa, repot itu. Jangan.
Jangan pula menjadikan pemimpin sebagai keranjang sampah untuk menumpahkan semua kesalahan. Antum punya opini, pendapat, silakan sampaikan, kasih masukan begini-begini. Memberi masukan bukan berarti harus diterima, enggak. Kita ngasih nasihat orang, apa harus diterima? Mungkin orang itu menolak, Pak. Maka Allah nasihati nabinya Muhammad SAW, fa'in tawallau, kalaupun mereka berpaling, hai Muhammad, ada kemungkinan mereka nggak terima, nggak apa-apa. Kita kan ngasih nasihat, ngasih masukan, dan pemimpin yang bijak tentu membuka mata, buka telinga, buka hati, mendengar, bukan otoriter, kan begitu. Terima pendapatnya, dicari yang lebih maslahat, ya, nggak ada masalah gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti ya sudahlah situ-situ sini sih yang tetap harus ada musyawarah dan sebagainya begitu Pak ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah ada zikir-zikir khusus atau puasa khusus ya di bulan Rajab ini ya Ustadz? Mohon dijelaskan, syukran. Iya, Rajab memang satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Semua kebaikan itu pasti akan menjadi kebaikan. Jadi tidak harus mentaksir. Kayak begini loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau masuk Ramadan itu meningkatkan ya intensitas ibadahnya. Bukan berarti sebelum Ramadan nggak ibadah, hanya meningkatkan intensitas frekuensi ibadah di bulan-bulan yang mulia itu. Gitu. Jadi jangan mikir nantilah saya sedekah kalau Ramadan, enggak. Ibnu Abbas mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ajwadan nas. Ya, Rasulullah orang paling dermawan. Dan ingat, Ibnu Qudamah mengatakan orang disebut dermawan itu bukan memberi karena diberi. Banyak kita itu memberi karena diberi orang. Bapak itu baik sama saya, suka memberi saya. Mau saya beri apa ya gitu. Saya pengen memberi. Itu muqabalah namanya. Justru orang disebut dermawan kalau memberi karena senang ketika dia memberi. Bapak kalau disuruh memilih kita pilih yang mana Pak? Menjadi muzaki atau mustahik Pak? Jadi mustahik itu lebih bagus, berarti Bapak lebih hartanya ya enggak? Bukan mustahik yang ngarepin dapat, bukan. Gak apa-apa kita jadi orang kaya supaya bisa memberi lebih orang gitu loh. Bukan ngarepin pemberian orang gitu. Ya. Wa ajwata ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi itu meningkat ketika Ramadan. Bulan apapun kita bagus ya, puasa sunnah, baca Al-Quran, masuk bulan Rajab ya perbanyak saja, jangan diperdebatkan. Takutnya capek debat, puasa enggak, ngaji enggak, itu yang repot kita itu, demennya debat mulu sih kita ini. Jangan, amalan yang utama itu yang mana? Yang mudah orang untuk melakukannya. Ada orang kalau puasa itu lemas Pak, lunglai, dia nggak bisa ngapa-ngapa ya, kayak Abdul bin Mas'ud misalnya. Abdullah sendiri yang ngomong Pak, idza sumtu dha'uftu 'anis salati wal qiraati. Aku ini kalau puasa lemas, gak bisa sholat sunnah, gak bisa baca Al-Quran, dikurangi puasa untuk memperbanyak ini, gak ada masalah ya. Jadi gak harus kita ini Rajab Pak, kita puasa semuanya ya bareng-bareng, gak harus bareng-bareng. Ini orang kurang puasanya tapi banyak baca Al-Qurannya, ini kurang puasa, kurang baca, banyak sholat sunnahnya, kurang puasa, kurang sholat sunnah, kurang baca Al-Quran, banyak infak sedekahnya, gak ada masalah. Situ suruh infak juga nggak punya duit ya anda, banyak kan aja puasa gitu. Nggak ada masalah Pak, jangan dipertentangkan ya. Rajab bulan yang dimuliakan, iya ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah zikir itu nggak ada nas menjelaskan itu ya. Ya kalau orang dengar sih kita dengar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa, kita tahu itu. Walaupun ulama hadis melemahkan sanad hadis itu, sanad lemah, diamalkan boleh, ya boleh, itu kan bagus kalimatnya, nggak ada yang bertentangan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban nanti, wa balighna Ramadan, antarkan kami ketemu Ramadan, nggak ada yang salah. Hanya saja dari sanad memang nggak itu diucapkan, itu saja masalahnya. Baca tasbih tahmid nggak ada masalah. Allah alam bisawab. Bagi Ustaz, kapan dan siapa yang boleh berdebat dalam bab agama? Apa Ustaz? Kapan dan siapa yang boleh berdebat dalam masalah agama? Terdekat. Sudah berdebat. Ya tentu orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Kayak ijtihad. Siapa yang boleh berijtihad? Bapak perhatikan.
Kenapa Bapak sholat di rumah? Itu ijtihad saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ijtihad itu apa? Konstruksi hukum berdasarkan keumuman ayat yang nggak ada secara eksplisit disebutkan dalam ayat. Siapa yang berijtihad? Ya tentu ulama. Maka Rasulullah mengatakan yang merusak agama ini 3. Yang merusak agama ini 3. Imamun, ya, jairun, pemimpin yang zalim. Kedua, alimun fajirun, orang berilmu tapi banyak berbuat dosa, ya, nggak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga ini mujtahidun jahilun, orang berijtihad padahal bodoh, nggak punya ilmu. Jangan berijtihad, kita mengikuti saja. Ya, Madri saya sampaikan, kelas kita ini masih suka marah kalau berdebat. Udah kurangi perdebatan, takut hilang keseimbangan gitu loh Pak. Hah? Dulunya teman sekarang jadi musuh, benci, asal ketemu. Jangan. Ya contoh Imam Syafi'i tadi loh. Tidakkah sebaiknya kita masih bersaudara walaupun kita beda pendapat dalam satu masalah? Rindukan persoalan, bukan harapkan perdebatan untuk saling berdebat. Jangan. Ya. Kata kuncinya apa? Karena kita nggak mutlak benar walaupun kita yakin benar. Karena saudara kita nggak mutlak salah walaupun kita lihat salah gitu. Maka tawasi, saling menasihati. Ya, harus punya kapasitas. Maka Allah mengatakan fas'alu ala dzikri, tanyakan orang ahlu dzikri, bukan sembarang orang kita tanya. Ahlu dzikri, ahlul ilmi, ahlul basirah tadi. Ya, karena ulama itu bicara dengan ilmu. Ustaz, ini yang ribut malah ulamanya. Biar aja ribut ya, enggak. Jangan ribut. Ambil satu pendapat itu dengan tidak menafikan pendapat yang lain. Itu kan mukhtalafal umur. Kalau orang menyampaikan pendapat disertai dengan hujjah dalil, nah, ini orang pintar ini. Ya, orang yang ngerti berarti. Tapi kalau orang itu ngotot tapi nggak punya dalil, ya kita harus ngalah lah. Ya. Bapak, mohon maaf, hanya orang gila yang tak tahu siapa yang gila. Ya, orang gila nggak tahu siapa yang gila. Dia gila bilang kamu gila. Hanya orang yang waras tahu siapa yang gila. Jadi kalau orang waras dikatakan gila, orang gila, dia balas kamu yang gila. Orang mengatakan lo yang gila yang mana ya? Jangan gila-gila dua-duanya itu gila tuh. Jadi hanya orang waras tahu siapa yang gila. Ya, bukan kita mentazkiyah diri kita sok-sok, enggak. Kebodohan orang itu kelihatan ucapan dan perilakunya. Maka sering saya mengatakan hati-hati ucapan kita. Ya, boleh jadi itu mencerminkan kebodohan kita. Orang kalau pintar Pak, ada sertifikasi akademis Pak, ada ijazahnya S1 S2 ada Pak, gelarnya ada. Tapi orang bodoh apa sertifikasinya? Orang nggak mau disertifikat bodoh Pak. Dengan ini menyatakan fulan bodoh kan nggak mau. Kalau Bapak senang pegang ijazah kan? Oh ijazah saya lihat. Tapi orang bodoh dikasih sertifikat mau dipegangin. Nah, tahu dari mana kita orang bodoh? Ya dengan ucapan perbuatannya. Tahu dari mana orang itu pintar, berilmu? Ucapan dan perilakunya. Terakhir saya sampaikan mungkin. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan. Jadi gini Pak. Satu hari Abdullah itu keluar rumah. Orang-orang langsung datang mengikuti Abdullah itu kemana dia pergi. Kata Abdullah, alakum hajatun, kalian punya hajat nggak kepadaku? Ada keperluan nggak dengan aku? Enggak, kami cuma senang aja ikut bersamamu. Ikut bersamamu. Apa Abdullah mengatakan? Pulang, irji, pulang, balik sana. Perbuatan kalian ini adalah ya zullatun alaikum, kehinaan bagi kalian dan fitnah bagi saya. Jadi kalau orang berilmu, orang pintar, ustadz, kiai itu, kok orang nggak punya ilmu, ujuk gitu. Nah, nanti orang itu merasa seolah seperti sama gurunya gitu. Ya, ini fitnah bagi orang yang berilmu itu dan kehinaan bagi orang bodoh itu. Harusnya duduklah sama orang ilmu, punya ilmu itu minta diajarkan ilmu supaya kita berilmu seperti beliau itu. Asal ngaji dengan orang tertentu, wah soalnya sama dengan ustadznya, bisa mentahdir, melanat orang, janganlah. Guru itu hebat karena belajar kok. Kita juga kan kita mau belajar. Ya. Kalau gurunya ngajar bukannya didengerin. Selesai ngajar rebutan air minum. Banyak air minum di belakang, kenapa sih ngambil sendiri? Ya. Oh berkah. Berkah apanya? Berkahnya ulama itu ilmunya. Ya. Jadi bukan ya boleh kita tadim ulama, cium tangan boleh, tapi dengan cium tangan saya pasti dapat. Enggak lah.
Ilmu itu fahami apa yang disampaikan guru-guru kita itu, ya. Baru kita dapat ilmu gitu. Dengan mentakdimkan guru kita karena membimbing kita untuk mengenal kebaikan itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang kita antarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.